Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 10 September 2020 bersama Pastor Agustinus Semporak Tangkeliku, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas kuliah program doktoral ilmu sosial dan ilmu politik jurusan antropologi pada Universitas Indonesia di Jakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, sahabat insani dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa bersama saya, Romo Agustinus Sem dari Paroki Santo Ignatius Loyola Jalan Malang, Jakarta. Kita bersama-sama merenungkan sabda Allah hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah hari ini, di mana Engkau telah memberikan berkat-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami mohon rasukilah hati kami dengan kasih-Mu. Bukalah hati kami akan kehadiran-Mu yang senantiasa menghadirkan kasih di tengah-tengah kami, sehingga kami pun boleh menghadirkan kasih di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah keluarga dan lingkungan dimanapun kami berada, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan membaca sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi.
suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, sahabat insani. Apakah kasih menjadi identitas orang Kristiani? Tentu tidak, karena setiap orang di muka bumi ini menjalankan perbuatan kasih. Bahkan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa pun atau orang yang berbuat jahat pun mengasihi sesama mereka yang telah berbuat kasih terlebih dahulu kepada mereka. Bahkan di luar gereja banyak orang yang tidak menyatakan diri sebagai Kristen atau menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka toh berbuat kasih kepada sesamanya. Bahkan kita bisa melihat contoh konkret selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan perbuatan kasih dengan membantu sesamanya. Lalu manakah ciri khas kasih Kristiani yang boleh kita katakan menjadi identitas sebagai orang Kristiani dalam melakukan kasih? Ciri khas perbuatan kasih orang Kristiani adalah mengasihi tanpa batas. Kasih tanpa batas menekankan bahwa kita tidak hanya terbatas mengasihi orang-orang yang telah mengasihi kita atau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di dekat kita, tetapi kasih Kristiani yang tanpa batas adalah kasih yang bahkan mau mengasihi orang-orang yang membenci kita. Inilah yang menjadi kekhasan. Inilah yang menjadi identitas orang Kristiani dalam mengasihi. Kasih kepada setiap orang, bahkan kasih yang tanpa batas termasuk kepada orang yang pernah membenci kita atau menjahati kita. Dan kasih Kristiani itu adalah kasih tanpa balas jasa. Yesus telah menunjukkan contohnya bagaimana ia dicaci maki, bagaimana ia dibenci oleh orang, tetapi Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas caci maki dan rasa benci orang. Malahan sebaliknya, ia mengajarkan kita bahwa hendaknya kita mendoakan mereka, memohonkan berkat bagi mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita bisa mampu untuk menjalankannya? Yesus mengingatkan kita hari ini, kita bisa menjalankan kasih yang tanpa batas itu dengan kesediaan kita mau datang dan belajar pada Tuhan. Belajar untuk apa? Belajar untuk menjadi murah hati seperti Bapa di surga yang telah murah hati terhadap kita. Pertanyaan lanjut yang bisa kita ajukan, bagaimana konkretnya kita menjalankan kasih tanpa batas itu? Yesus dalam bacaan Injil hari ini paling tidak ada dua hal yang diberikan kepada kita, ajaran yang bisa kita jalankan untuk mengasihi sesama kita yang membenci kita atau yang memusuhi kita, yakni dengan memohonkan berkat bagi mereka dan mendoakan mereka. Memang ini tidak mudah. Mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang pernah membenci kita sangat sulit kita lakukan. Tetapi di sanalah letak identitas kekhasan orang Kristiani di dalam menjalankan perintah kasih itu. Mampu, mau, dan bisa mendoakan orang-orang yang pernah membencinya. Mau dan bisa memohonkan berkat bagi mereka.
ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih. Kita rindu untuk dikasihi, dicintai oleh orang lain. Maka marilah kita terlebih dahulu memberikan kasih itu kepada sesama kita. Memang hidup kita ini penuh dengan persoalan dan kepentingan yang bisa saja menyebabkan konflik atau permusuhan. Tetapi perintah kasih kepada sesama, khususnya kepada mereka yang membenci, kepada mereka yang memusuhi kita, sangat aktual untuk kita jalankan. Perintah kasih yang aktual ini akan merajut harmoni dengan sesama kita. Marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar Dia membimbing kita untuk mau terus belajar mengasihi dan mau diajar untuk mengasihi, seperti dalam lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Roh Kudus menyertai kita, roh kasih-Nya senantiasa tercurah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapa dan saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Khususnya kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kasih-Mu kepada kami. Dan Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus mencinta dan mengasihi. Engkau meminta kami dan mengajar kami untuk memberi kasih tanpa batas dan tanpa balas jasa. Mampukanlah kami membalas kasih-Mu itu dengan mengamalkannya dalam kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, segenap anggota keluarga kita, seluruh pekerjaan, usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporak. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam tugas belajar dan setiap aktivitas serta pelayanannya. Amin.